Assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to kelas 3B bersama Ibu Indah. Hari ini Senin 14 Februari tahun 2022, kita akan memasuki tema 6, subtema 1 pembelajaran ketiga. Ya, kemarin kita melanjutkan ya, terakhir kita mengerjakan ini PPKN. Sekarang kita akan membahas bahasa Indonesia dulu. Kita akan belajar menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan. Nah, lisan artinya itu dengan cara berbicara ya, dengan cara diucapkan. Maupun tulisan, kalau tulisan dengan cara ditulis. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Nah, ini ada 4 ya, ada 4 cara. Yang pertama, kita harus mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat tokoh peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. Yang ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Dan yang keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru kita ketahui. Nah, langkah-langkah tersebut akan lebih memudahkanmu dalam menceritakan kembali informasi dalam teks. Tuliskan atau jelaskan dengan kalimat yang runtut serta menggunakan kalimat efektif. Oke, sekarang kita akan berlatih. Di sini ada teks yang judulnya Menjaga Kelangsungan Energi Bersama-sama. Di sini ada 3 paragraf, 1, 2, dan 3. Nah, silahkan kalian baca dengan teliti isi teks ini ya, isi teks ini semuanya. Kenapa di sini kita banyak berlatih teks? Karena Ibu lihat kalian itu kalau dalam memahami teks, kalau lagi latihan di sekolah ya, suka bingung, makanya harus sering berlatih ya. Nah, kita lihat setelah membaca itu dengan teliti ya, ini halaman 107. Kita lihat ke halaman 108, ada 4 pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Yang pertama, apa pengertian dan contoh dari sumber energi yang dapat diperbaharui ya. Jadi ini akan Ibu jelaskan nanti di sekolah pada hari Rabu ya. Secara menggunakan video mungkin di sekolah ada energi yang dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Untuk sementara kalian silahkan baca dulu berdasarkan teks yang tadi ya. Nanti diperjelasnya saat di sekolah akan Ibu jelaskan secara langsung. Lalu setelah ini beres ya, ini kan kemungkinan jawabannya panjang, boleh kalian tuliskan di buku tulis untuk yang ini. Jadi pakai dalam kurung jawaban di buku tulis. Nah ya, karena ini kemungkinan panjang. Lalu untuk yang matematika, kita lanjutkan ke matematika. Kemarin kita sudah mengenal satuan yang tidak baku. Kalau sekarang kita akan mengenal satuan baku. Waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Nah, dalam kalender biasanya kita melihat ya, ada hari tanggal sama tahun. Di sini dijelaskan bahwa dalam tiap bulan, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Setiap bulan itu beda-beda. Ada yang 31 hari, ada yang 28 atau 29 hari. Ini khusus Februari ya. Februari saja yang dalam 1 bulannya itu kurang dari 30 hari. Yang lainnya antara 30 dan 31 ya. Nah, setelah itu di sini juga dijelaskan bahwa dari kalender kita dapat lihat bahwa 1 tahun terdiri dari 12 bulan. 1 tahun terdiri atas, nah ini 365 atau 366 ya. Jadi 1 tahun itu dalam 1 tahun ada 365 hari atau 366. Jumlah hari 366 terjadi pada tahun kabisat. Tahun kabisat itu dimana tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya pada tahun 2012, 2016 dan seterusnya. Ciri-ciri lain dari tahun kabisat adalah bulan Februari terdiri atas 29 hari. 1 bulan terdiri atas 4 minggu. Nah, ya. Lalu dari situ juga ada pengetahuan lain nih. Hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari.
1 tahun 12 bulan, 1 tahun 365 hari atau 366 hari, 1 bulan 4 minggu, 1 bulan kurang lebih 30 hari. Nah, jadi kalau ada sama dengan yang agak bergoyang gini, artinya itu kurang lebih ya. Jadi bisa kurang dari 30 hari atau lebih dari 30 hari ya. 31. Jadi enggak 32 tidak ada. Karena di sini maksimal dalam 1 bulan itu 31 hari ya. Lalu di sini ada 1 abad 100 tahun, 1 dasawarsa 10 tahun, 1 windu 8 tahun, dan 1 minggu 7 hari. Dari keterangan itu, di sini ada contoh. 3 tahun sama dengan berapa bulan? Nah, kalian lihat dulu. 1 tahun itu di sini dijelaskan 12 bulan. Maka kalau 3 tahun, ya, kita kalikan 3 kali 12. Hasilnya 36. Bagaimana cara pengaliannya? Kalau tidak bisa, dengan cara pengalian ke bawah. Nah, ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Maka didapatkan 36. Lalu yang tahun, yang ini, 20 tahun berapa dasawarsa? Kita lihat, 1 dasawarsa 10 tahun. Nah, berarti kalau ini dibagi ya. 20 tahun sama dengan 20 dibagi 10 ya, maka akan didapatkan 2 dasawarsa. Kita akan mengerjakan latihan yang ada di halaman 109. Ada berapa soal ya? 1, 2. Oke, hanya 2 saja. Nah, 2 saja. Di sini yang soal pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan bantuan kalender tahun 2019. Nah, karena ini yang terbaru, Ibu ganti ya. 2019 kan sudah jauh ya. Ibu ganti jadi pakai kalender yang tahun sekarang, 2022. Silahkan kalian menggunakan kalender tahun 2022, bisa ada di HP juga ya. Nah, yang 1A, tuliskan 4 bulan yang terdiri atas 30 hari. Silahkan kalian tuliskan dengan cara melihat kalender. Yang B, tuliskan tanggal-tanggal di bulan Februari yang jatuh pada hari Minggu. Nah, di bulan Februari sekarang yang hari Minggu itu tanggal berapa saja. Lalu di sini isilah dengan bilangan yang tepat. 5 bulan itu kurang lebih berapa hari? Nah, 1 bulan kita anggap kurang lebih 30 hari ya. Maka kalau 5 bulan, 5, Ibu contohkan yang A, berarti yang ini pakai cara boleh ya. 5 dikali 30. Berapa hasilnya? Ya, yang B, 3 tahun berapa bulan? Kita lihat, 1 tahun itu 12 bulan, maka 3 kali 12. Caranya boleh di perkalian ke bawah ya. Nah, di kodrat seperti itu, jangan pakai kalkulator ya. Silahkan. Karena ini bisa sepertinya di sini cukup ya, boleh dikerjakan di ibu penanya langsung kalau yang ini. Nah, satu lagi tugasnya terakhir PPKN di halaman 113 ya. Jadi ini nanti Ibu jelaskan di sekolah saja. Kita masuk ke PPKN. Kasih tanggal di sininya. Berarti Senin 14 Februari ya. Kita akan belajar tentang kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Kalian silahkan dibaca teks ini. Lalu di sini ada 3 soal. Hanya 3 soal saja. Silahkan kalian kerjakan dan isinya ini ada di sini ya. Ibu bahas sedikit. Sumber daya energi diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber energi ini membantu kita dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Saat menonton televisi, kita menggunakan energi listrik. Saat mengendarai motor, sumber energi yang digunakan adalah bensin. Beberapa sumber energi bersifat terbatas, oleh karena itu kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Nah, ini boleh kalian garis bawahi ya, pakai stabilo atau pakai pensil warna silahkan. Garis bawahi di sini ada contoh-contoh cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi.
Di sini tuliskan yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya, dan mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Lalu dari situ kalian mengisi pertanyaan ini, ada 3 ya. Yang pertama, apa akibat bagi generasi mendatang jika kita tidak menghemat penggunaan energi? Apa yang akan terjadi menurut kalian? Yang kedua, tuliskan 3 cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Tadi boleh kalian dari sini ya, dari yang sudah digarisbawahi. Dan yang ketiga, perhatikan gambar. Gambar ini katanya ada anak-anak, sudah malam. Aku matikan dulu lampunya sebelum tidur. Dari gambar itu, apakah anak pada gambar sudah menjalankan kewajibannya untuk menghemat energi? Nah, sudah belum? Kalau misalnya dijawab kalian sudah, dijelaskan sudah karena anak tersebut sudah melakukan apa ya. Silahkan jelaskan pakai alasan. Untuk jawabannya boleh di sini. Kalau cukup, kalau tidak cukup boleh di buku. Kalau di buku tulis keterangannya, jawaban di buku tulis ya. Biar bu guru kalau menilai nanti tahu. Kalau menilai secara langsung ya. Sekian untuk tugas hari ini, jadi ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua itu matematika, yang ketiga PPKN ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.